Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Dan mari bersama kita siapkan hati, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini. Kami datang di dalam rumah Tuhan, kami mau sama-sama satukan hati kami, menaikkan setiap rasa ucapan syukur kami, karena kami percaya bahwa setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami sama-sama di tempat ini Tuhan, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami, kami mau bawa setiap persembahan kami mau siap diberkati hari ini, kami mau terima sukacita yang baru daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya baru bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama pagi hari ini, kalau tidak keberatan Bapak Ibu Saudara, boleh saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian syukur kita. Apapun yang terjadi di luar sana, kita percaya bahwa senantiasa ada sukacita, ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari bersama kita naikkan pujian, katakan mari katakan akan tiba-tiba tetap kita, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan lawan hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita. Mari bersama kembali datang. Lebih keras lagi buat Tuhan, yo. Dari Tuhan bersama, mari katakan Tuhan
Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu sama-sama di tempat ini kita semua yang mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi kita naikkan pujian ini, kita katakan, ajaib Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lebih lagi nyatakan pujian bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Tuhan yang berkuasa, Engkau ajaib atas hidup kami Tuhan. Sama-sama di tempat ini kami bersatukan hati, menyatakan betapa kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Setiap hari kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami perlindungan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala puji bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab besar kasih setiamu. Kau Allah yang hidup. Kau
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa siapapun yang kami yang hadir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami siap dilawat Tuhan. Hamba dikuduskan Tuhan, karena memang hamba harus menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu ini adalah benih yang baik, yang akan ditabur di tanah yang baik. Dan kami yakin benih itu akan bertumbuh berkali lipat, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak ada satupun yang kecewa, tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada satupun yang merasa tertinggal, tetapi mereka semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada jawaban dari kebenaran firman Tuhan, dan tentunya ujung dari ibadah ini Tuhan dipermuliakan. Kuduskan kami Tuhan, dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tema kita bicara tentang firman. Nah begini Bapak Saudara sekalian, saya hampir tiap minggu sepertinya ada di tempat ini. Nah saya mau, karena kita nih lebih kepada gereja ini kan menerapkan social distancing. Mungkin yang hadir 50 orang atau 60 orang yang bisa hadir berdasarkan tempat duduk ini. Kalau di sesi saya khotbah, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya lebih mengajarkan aja gitu loh. Lebih saya mau supaya di tahun 2021 ini mungkin saya mau punya warna ataupun konsep di dalam menyampaikan firman Tuhan yang berbeda dengan konsep-konsep kalau khotbah di gereja-gereja yang sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi saya khotbah mungkin jemaat tidak boleh ada yang bertanya karena sifatnya monolog. Tapi kalau ini kan saya lihat ruang lingkupnya bisa terjangkau dan orang-orangnya yang duduk saya bisa jangkau, jadi saya bisa lebih aman. Dalam khotbah saya lebih kepada sifatnya mendidik atau mengajar, atau lebih tepatnya ke Bible study. Topik yang diberikan oleh gereja ini akan saya ulas dan akan saya paparkan jelas buat Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau nanti di sesi terakhir, maksudnya di waktu terakhir, misalnya Pak, ini sampai jam 11 atau jam 11 lebih, nanti saya kasih waktu lah 10-15 menit. Siapa yang mau bertanya langsung bertanya aja. Nanti saya akan jawab pertanyaan itu, apapun yang mau ditanyakan saya akan jawab tentang hal itu. Supaya kita pulang tempat ini tidak menjadi monolog, tapi ada komunikasi dua arah. Itu penting sekali. Jadi kalau nanya yang terlalu pribadi tidak penting, tapi mengenai hal-hal, kenapa terlalu pribadi? Karena nanti kesannya terlalu diekspos di ruang publik yang biasa-biasa saja, tetapi ada kebingungan secara penting. Hari ini kita akan berbicara tentang firman. Tema yang diberikan nama saya adalah firman. Firman itu apa? Manfaatnya bagaimana? Dampaknya orang yang mencintai firman itu bagaimana? Saya yakin saudara tahu semua deh tentang hal ini. Tapi kita coba untuk tahu dulu firman itu apa. Nah, saudara kita tahu bahwa Indonesia sekarang hari-hari ini sedang mengalami bencana luar biasa. Sriwijaya jatuh, gempa bumi, banjir, segala macam terjadi saudara ya. Tetapi di sisi yang lain kita melihat juga ada banyak hal yang kita melihat bahwa ya perlulah ada hal yang menjadi koreksian bagi kita. Satu sisi vaksin cepat untuk disuntik, tetapi corona juga begitu cepat sekali kerjanya sekarang, gitu ya. Kayaknya ini corona balap-balapan sama vaksin.
Sebelum ada vaksin, coronanya nggak liar. Semenjak ada vaksin, corona jadi liar. Mungkin coronanya adu cepet kali mau vaksin. Hati-hati loh, bukan masalah coronanya, setan yang dibalik corona itu yang paling bahaya. Jadi makanya saya bilang kekuatan roh itu penting. Udah deh ulang-ulang kali saya bilang, mustahil saudara. Saya kasih tahu ya, vaksin itu media, dia bisa iya. Ya, jadi vaksin Sinovac itu BPOM bilang 65%. Artinya apa? 100 orang yang suntik, 65% itu dari 65 orang dari 100 orang itu kemungkinan besar tidak terinfeksi lagi setelah divaksin. Tapi 35 orang bisa terinfeksi. Jadi begitu caranya. Jadi itu adalah virus corona yang dimatikan masuk dalam tubuh kita secara alami membentuk antibodi. Beda sama vaksin yang dari Amerika, Pfizer itu, BioNTech. Dia bukan dari virus yang dimatikan, tapi dia ada satu. Tadi saya baca tuh analisanya, vaksin itu disuntikan memaksa dalam tubuh kita mengeluarkan protein, sehingga protein yang dalam diri kita dipaksa itu untuk mengcounter itu virus. Jadi intinya makanya apa? Tiap hari kita suruh makan telur, karena putih telur itu, saudara, itu yang protein yang benar. Banyakin protein terus. Tuh, saya tiap hari 3 butir telur putih. Olahraga, pikiran yang positif, minum air putih yang hangat yang banyak. Kemana-mana bawa medical oil. Tenggorokan gak enak, celupin aja ke mulut. Gak mati nih sampai hari ini. Pokoknya yang apa yang bisa kita buat hari ini. Tapi yang penting hati yang gembira adalah obat yang ada. Oke, kita akan bahas ya tentang firman. Yuk, klik. Jadi, entar dulu. Balik lagi yang saya kawal. Jadi bicara tentang Alkitab, itu bicara tentang good news sebenarnya. Berita baik, truth atau kebenaran. Kebenaran tidak bisa digugat dengan apapun juga. Karena kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Alkitab tidak pernah direvisi. Firman Tuhan tidak pernah direvisi. Orang boleh bilang firman itu salah. Sampai hari ini dari pembuatan firman itu, saya sampaikan dulu ya sebentar ya. Jadi pada zaman itu saudara, awal nih, pembukaan nih, Allah berfirman, jadilah ini. Allah berfirman, jadilah ini. Jadi saudara sudah mengerti ya. Jadi karena firman itu maka dijadikanlah segala sesuatu yang ada nih hari ini. Alkitab itu, kalau kita lihat nih baik-baik ya, ditulis selesai pada abad ke-3 sampai dengan abad yang ke-7. Baru nanti ada mesin cetak abad ke-15 baru dibuatlah Alkitab itu. Maka Alkitab kita lewat proses kanonisasi jadi 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 itu perjanjian baru, totalnya 66 kitab. Katolik tambah lagi, ada tradisi-tradisi, 1-2 Esdras, Makabes, segala macam. Tapi kita Protestan, karismatik, 66 kitab. 39 perjanjian lama, 29 perjanjian baru. Tidak boleh baca perjanjian lama tanpa perjanjian baru. Tidak boleh baca perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Perjanjian lama bicara tentang nubuatan, perjanjian baru bicara tentang penggenapan dari nubuatan itu. Tapi di dalam perjanjian baru juga berbicara tentang apa yang akan terjadi waktu yang akan datang. Ulang sekali lagi, perjanjian lama 39 kitab bicara tentang nubuatan, maka perjanjian baru bicara tentang penggenapan dari perjanjian lama. Maka di perjanjian baru bicara juga tentang akhir yang akan datang. Itu berarti Alkitab itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Ini dia penting. Kenapa Alkitab disebut dengan good news atau kebenaran? Karena Alkitab tidak bisa digugat. Alkitab tidak bisa diubah sampai hari ini. Ada orang pintar dimanapun belajar tentang Alkitab. Banyak orang pintar manapun menganalisa tentang Alkitab. Tapi dia tidak akan bisa merubah satu ayat pun Alkitab itu. Kenapa Alkitab itu tidak bisa diubah? Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Lihat baik-baik ya. Saudara baca buku cerita, nggak mungkin ngantuk. Apalagi baca majalah yang menarik. Baca Alkitab, 1 perikop, 10 ayat. Ayat yang ketiga, ketiduran. Kenapa gitu? Setan nggak suka kalau kita baca Alkitab. Kenapa orang kalau dengar firman Tuhan itu selalu ngantuk? Kenapa? Tapi kalau selesai firman Tuhan habis, kok buka kita segera. Setan nggak suka kita tahu kebenaran. Kalau Alkitab itu tidak bicara tentang kebenaran, maka setan tidak perlu ganggu kita. Tapi karena Alkitab itu bicara tentang kebenaran, maka setan tidak suka kita tahu kebenaran. Maka saya bilang, kita bersyukur hari ini ibadah itu bukan hanya dengan pujian. Pujian itu memang benar.
Pujian itu firman Tuhan bilang apa? Allah bertata di atas pujian. Artinya orang yang bernyanyi adalah orang benar. Menyampaikan pujian ada kuasa. Karena pujian yang mengalir, maka pujian itu pasti Allah bertata. Maka banyak orang yang diberkati lewat pujian dan penyembahan. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah bicara tentang pribadi Allah. Nah, ini yang hari ini saya mau sampaikan. Tidak ada satupun di tempat ini yang ditipu dengan Alkitab. Karena Alkitab ya dan amin. Ada amin ya? Banyak orang diubah oleh firman Tuhan. Tidak ada yang kata lain. Ya lihat ya baik-baiknya. Yuk kita klik ya. Bantu saya klik. Ini dia nih. Saya baca aja tidak kelihatan tulisannya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Santar Minggom. Ibu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kan kita hari ini bicara tentang firman nih Om ya. Saya tadi bicara sama jemaat. Belum permisi sama gembala nih. Karena tiap minggu saya ada di FIFA. Saya bilang sama jemaat ini, kalau saya khotbah kita mau buat kayak Bible study. Ada yang mau tanya silakan tanya. Supaya besok mau datang lagi, mau terisi lagi firman itu, jadi ada catatan. Jadi kalau saya khotbah 1 tahun, semua langsung dapat gelar sarjana teologi. Nanti kita keluarkan sertifikat nggak apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saya bilang kan tadi, bahwa firman itu adalah Allah, dia berjalan bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya selalu angkat topi sama Pak Konrad. Pak Konrad hafal banget firman Tuhan. Inilah, itulah, saking hafal, saya bingung dia lagi mas. Kalau ada firman. Jadi kalau ada firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi makanya kita bilang, siapa yang baca firman, maka dia bicara tentang pribadi Allah. Siapa yang mau mengetahui firman, maka dia akan mengetahui tentang siapa Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang ditindak oleh Allah, apa yang Allah lakukan itu adalah semua muat dalam firman. Jadi orang yang mencintai firman, dia juga mencintai Allah. Dia mencintai Allah, pasti dia mencintai firman. Kalau dia mencintai Allah, tapi tidak suka baca firman, itu berarti dia salah mencintai Allah. Jadi kalau kita nggak suka baca firman, itu berarti kita tidak mau mengenal tentang Allah. Tapi kalau kita mau baca tentang firman, maka kita mengerti tentang Allah. Jadi gampang sekali hari ini, bahwa Alkitab yang kita baca adalah bicara tentang Allah, bicara tentang perbuatannya, bicara tentang pemeliharaannya, bicara tentang penghukumannya, bicara tentang perlindungannya. Jadi hari ini nggak perlu baca di mana-mana. Seluruh apa yang ada dalam Alkitab itu memuat tentang apa yang ada dalam dunia ini. Ada amin ya? Ayo saudara, kita ngomongnya. Di Alkitab itu saudara beda dengan orang yang di luar sana. Di Alkitab itu semua hal tidak ada yang disembunyikan. Raja jatuh dalam dosa ditulis, benar nggak? Kakak adik bunuh-bunuhan ditulis. Ribut masalah harta ditulis. Orang yang bangga masalah dirinya ditulis. Orang yang rakus ditulis. Orang yang mati karena penjualan Ananias dan Safira mati ditulis. Tidak ada di dalam Alkitab yang tidak ditulis. Hubungan cinta kasih suami istri, suami puji istri, istri puji suami ditulis dalam Kidung Agung. Bicara tentang hikmat ditulis. Bicara tentang kematian ditulis. Bicara tentang bencana alam ditulis. Bicara tentang kedatangannya pun ditulis. Jadi tidak ada satupun peristiwa dalam dunia ini yang tidak ada dalam Alkitab. Dan saya bangga, saya bisa beritakan firman ini karena firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan yang terbuka. Ada amin gak nih? Ayo saudara. Kita tuh boleh ngomong bilang bahwa Daud pernah jatuh. Kita boleh ngomong Salomo punya istri banyak. Kita boleh ngomong bahwa Musa itu pernah salah sehingga tidak masuk tanah perjanjian. Kita boleh ngomong bahwa Abraham pernah salah. Kita boleh ngomong nabi apapun, raja apapun dalam Alkitab tentang kesalahannya. Di luar tidak boleh ngomong itu. Tapi kenapa kita boleh ngomong? Karena Tuhan mengajarkan kita bahwa Alkitab itu terbuka. Dan ketika kita baca Alkitab, kita bercermin tentang diri kita supaya kita hidup lebih baik lagi hari ini sampai selamanya. Ada amin nggak? Lagi ngajarin sama kita
bahwa hidup itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Tuhan. Ada ini? Ini bicara tentang firman. Waduh, baru kita masuk ayat 1, pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi logos. Egeneto tu sarke. Artinya apa? Firman itu sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Wah, hebat sekali, saudara. Karena firman itu adalah Allah. Allah itu sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya mau kasih tahu bagi kita semua. Sebelum kita bicara tentang firman yang utuh dan kuat. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Artinya selama Yesus tinggal dalam dunia 33,5 tahun, dia bicara tentang firman itu. Jadi apa yang Yesus katakan? Firman. Apa yang Yesus lakukan? Firman. Apa yang Yesus tidakkan? Firman. Karena dia adalah firman itu sendiri. Lihat baik-baik ya. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Itu tugas Nabi. Saya bukan Nabi. Di dunia ini tidak boleh ada orang yang mengklaim bahwa dia Nabi. Tidak ada lagi Nabi. Yang ada adalah fungsi Nabi. Tugas Nabi. Pak Konrad, saya melakukan fungsi Nabi. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umatnya. Yaitu bicara tentang Allah kepada umatnya. Itu fungsi Nabi. Tapi di satu sisi kita berfungsi sebagai imam. Yaitu apa? Saudara datang sama saya, saudara datang sama Pak Konrad, sampaikan pergumulanmu untuk didoakan. Sampaikan ke saya berdoa kepada Tuhan. Itu fungsi iman. Menyampaikan keluhan jemaat kepada Tuhan. Itu fungsi iman. Tapi Yesus berbeda. Yesus bukan hanya menyampaikan firman, tapi dia adalah sebagai pemberita firman itu. Dan dia sebagai isi dari pemberitaan itu. Jadi dia bukan yang menyampaikan, tapi dia menjadi isi dari pemberitaan itu. Maka kita bangga sampai hari ini. Apapun yang dibicarakan Yesus selalu bicara tentang kebenaran. Ada nih? Jadi gampang ya. Cerita tentang Yesus itu sudah pasti bicara tentang firman. Nah baru paham kita. Apa artinya? Orang yang sudah menerima Kristus dalam hidup dia, maka di dalam diri dia sudah ada firman Allah. Amin ya? Kita suka baca firman, kita suka menikmati. Nah, baru kita masuk poin-poin. Apa itu poin? Yuk, kita klik ya. Siapa itu firman? Sudah selesai, yuk klik. Hang. Ini dia nih, fungsi dari firman nih. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang pertama yaitu mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Hebat tuh hari ini. Saya kasih tahu ya. Kalau ada orang menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak mengajar tentang firman itu kepada umatnya, itu berarti dia tidak menyampaikan firman Tuhan. Dia sedang bercerita firman Tuhan, tapi dia tidak mengajarkan firman Tuhan. Kayak susah ya saudara ya. Jadi pengkhotbah itu gak gampang, tanya Tuan Rate. Gak gampang saudara. Ngasih ngajak ke jemaat itu gak gampang saudara. Ayo, sekarang saya mau tanya. Percaya dulu kepada Kristus baru Roh Kudus masuk, atau Roh Kudus masuk baru kita percaya kepada Kristus? Ayo pilih yang mana? Kita percaya dulu baru Roh Kudus masuk, atau Roh Kudus masuk dulu baru kita percaya kepada Kristus? Ayo pilih yang mana? Hah? Percaya dulu baru Roh Kudus masuk. Oke, sekarang saya mau tanya. Kita percaya karena anugerah, atau kita percaya dulu baru anugerah masuk? Nah, anugerah dulu baru masuk. Apa artinya? Baru kita paham kan? Roh Kudus itu yang menjamah hati kita, sehingga kita bisa percaya sama dia. Maka firman Tuhan katakan apa? Engkau tadinya dikuasai oleh roh perbudakan, sekarang lagi tidak. Karena ada roh Allah tinggal dalam hatimu, sehingga engkau disebut sebagai anak Allah, sehingga engkau bisa berkata ya Aba ya Bapa. Jadi hari ini kita bisa mengenal Tuhan karena ada firman Tuhan yang terlebih dahulu menjangkau hati saudara dan saya. Nah, kita
mengajar. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik. Ya nggak? Satu sisi engkau disakiti, kamu diajar Tuhan harus mengampuni orang itu. Berapa kali Tuhan kata Petrus? 70 kali 7 kali. Itu pengajaran yang Tuhan katakan. Yesus bilang apa? Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, semak berduri, di batu-batuan, tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa itu artinya? Bagi mereka dikasih tahu, benih itu firman, tanah itu dikasih tahu, dijelasin itu sedang mengajar. Jadi Yesus sedang mengajar khotbah di bukit, berbahagialah engkau yang sedang mengajar. Jadi hari ini setiap kita datang beribadah, kita sedang diajar Tuhan untuk tetap terus melakukan yang terbaik. Bangga nggak sih punya Tuhan Yesus? Bangga nggak? Bangga ya. Kalau dari awal kita khotbah, nggak pernah baca firman, kesaksian terus dia bukan seorang pengkhotbah, tapi dia sebagai seorang motivator. Dia tidak mengajarkan, tapi dia sedang bercerita tentang dirinya. Tapi kalau orang itu sampaikan firman, dia mengajarkan firman itu, maka dia sedang melakukan fungsi dari firman itu, yaitu firman itu bertugas untuk mengajar kita agar kita dapat melakukan sesuatu yang baik. Pak, Bu, karena saya mau tanya nih, ini ada adik-adik kita, anak-anak di sini ya. Anak-anak kita kalau dari kecil, kita terus dia baca Alkitab. Sama anak yang tidak pernah baca Alkitab, cara pandangnya beda loh. Cara hidupnya beda loh. Pasti cara hidupnya beda. Ini lucu nih. Anak saya paling senang sama adik kan udah baca Alkitab, saya udah cerita di sini. Kejadian sampai Wahyu tuh yang si Salom, si Kalisa baru kemarin Desember yang kelima kali habis kejadian sampai Wahyu. Si kecil 3 mau masuk 4 tapi nggak selesai mulu. Ayo dek baca dek. Iya papi, kalau udah sampai itu apa dia bilang imamat repot banget bacanya. Tapi kita pakai bahasa yang bahasa sehari-hari. Ya. Selesai dong. Jadi saya mau pelayanan nih Zoom. Dek, udahlah dek, papa mau Zoom dulu nih ada pelayanan. Saya bilang sama anak saya begitu yang paling bungsu. Tahu nggak yang bungsu bilang apa? Udahlah pi, berhentilah pi. Jangan Zoom dulu. Tahu nggak anak saya yang paling selalu ngomong, papa lu kalau nggak Zoom dulu kita makan apa? Saya sama istri saya ketawa loh Pak. Lu tahu-tahuan aja, lu emang gue dapat berkat dari situ. Ya terus papa kerjanya apa memang? Kita kan hanya memberitakan, tapi ingat Alkitab bilang apa? Paulus ngomong begini, hak dan kewajiban sebagai pelayan Tuhan. Kalaupun aku melayani Tuhan, aku tidak meminta upah. Tapi kalau aku pun diberikan itu sebagai upah dari apa yang aku lakukan. Tapi bukan itu tujuannya. Kata Paulus adalah aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dia lagi ngajarin tentang hidup kita nih. Maka Salomo dalam tulisan-tulisannya apa? Semua dalam dunia ini sia-sia jika tidak takut akan Tuhan. Tapi Salomo juga mengajarkan takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Jadi tidak pernah Alkitab itu mengajarkan yang salah. Saudara baca tentang imamat, tentang korban semua. Saudara bicara tentang bilangan, tentang hitungan, tentang pembangunan bait Allah. Saudara kalau baca Alkitab itu, saudara kok knowingnya angka semua. Jangan pikir nggak ada berkat. Justru Tuhan lagi mengajarkan kita. Kenapa? Tuhan itu detail memanage dengan baik. Kalau bangun bait Allah, hilang satu hasta saja, bait Allah langsung miring. Maka Tuhan bilang bangun bait Allah 327 hasta, tingginya 718 hasta. Itu supaya simetris. Kalau satu angka saja meleset habis. Dia bilang sama Nuh, bangun bata ukuran sekian hasta, tingginya sekian, naiknya sekian. Kalau Nuh bangunnya salah, tidak memuas semua. Artinya Tuhan lagi ngajarin kita bahwa Alkitab itu tidak mungkin tidak ada berkat. Dimanapun kita baca firman Tuhan, selalu ada berkat yang Tuhan ajarkan bagi kita. Ada amin ya? Nah, ulang pada baca kitab bilangan semua kalau gitu. Hari ke-7 Allah beristirahat. Dia lagi ngajarin kita, jangan kerja terus, ada waktunya istirahat. Tuhan tuh lagi ngajarin kita banyak hal sebenarnya. Kalau mau bongkar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita terlalu banyak. Jadi kalau engkau hari ini disakiti perkara mudah, Tuhan sudah ajarkan kita, harus ngampuni dia. Jangan menyimpan kesalahan orang itu, melebihi matahari terbenam. Dia lagi ajarin kita, hari itu salah, minta ampun. Hari itu disakiti, ampuni dia. Dia lagi ajarin kita hari ini. Engkau berhemat, hidupmu berkekurangan. Kalau engkau menabur harta, hidupmu berkecukupan. Lagi diajar bagaimana cara memberi. Saya selalu punya pikiran begini sekarang.
Tidak akan pernah engkau berkekurangan kalau engkau bisa memperhatikan orang lain. Ada amin ya? Yang kedua, Alkitab itu berfungsi apa? Menyatakan kesalahan. Kita kalau udah nggak suka baca Alkitab, itu berarti kita udah nggak mau ditegur oleh Tuhan. Kita kalau lagi baca Alkitab, dilarang ngerokok, nggak ada di Alkitab, hanya ada di pom bensin. Dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang apapun lah ungkapan gitu. Kalau ada firman yang menuduh kita, langsung kita buru-buru balik kan. Pas balik tuh firman juga menuduh kita terus. Alkitab itu baik sekali. Dia menyatakan kesalahan. Masalahnya kita mau dilembutkan hati kita atau tidak. Belajar dari siapa? Masih ingat belajar? Daud diingatkan oleh seorang Nathan. Hebat ya. Nathan nggak ngomong gini sama Daud. Hud! Lu ambil istri orang, enggak kan? Tapi dia pakai perumpamaan. Daud bilang gini, bunuh orang itu. Nathan jawabannya apa? Itu kamu. Langsung dia minta maaf. Apa artinya? Ada pengajaran yang menyatakan kesalahan orang lain itu, ada yang tuduh poin, tapi ada yang tidak. Yesus kepada Petrus, Petrus, enyala untuk iblis. Ngeri lu. Coba kita terangkan itu kepada istri dia. Enyala untuk iblis, lu yang iblis. Kita lain loh. Ada saatnya kepada anak ini kita bisa tegur langsung. Ada saatnya sama anak kita yang nomor 2 belum tentu kita bisa tegur langsung. Tapi pakai bahasa yang halus. Setiap orang caranya Tuhan men-treatment kita beda-beda. Ada ini enggak? Jadi firman itu ada yang keras, ada yang muter dulu baru nampak. Ada yang nggak muter, nggak langsung, tapi pelan-pelan dia akan kena langsung. Lewat pujian dia sudah ditouching oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu punya segala cara untuk memperbaiki hidup kita. Yang setuju katakan. Jadi kalau dia menyatakan kesalahan itu berarti banyak yang salah. Di dalam Yohanes 2 Timotius 3 ayat 16. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Hari kita harus lebih baik, benar kan? Perkataan kita harus lebih baik dan segala macam. Kemarin saya pemberkatan pernikahan di masa pandemi. Aduh om, pemberkatan pernikahan di masa pandemi ini luar biasa. Semua social distancing kan, waktu pengantinnya mau kasih ucapan terima kasih ke orang tuanya nggak bisa peluk. Biasa itu kan momen yang paling mengharukan kan, sungkem, berlutut, cium orang tuanya, nggak bisa lagi. Karena udah protapnya begitu, dilakukan pelaksanaan pernikahan di Sheraton. Nggak bisa, nggak boleh difoto, take location, nggak boleh. Karena melakukan prokes ya. Nah jadi kita lihat-lihat, waduh repot juga ya. Kita lagi diajar Tuhan untuk mengetahui hidup ini bahwa tidak selamanya kita dikasih kebebasan. Tapi ada saatnya juga kita tidak bebas. Ini kan kita hari ini, kita ada dalam satu situasi di mana Tuhan lagi ngajarin kita bagaimana hidup itu bersih, tertib bagaimana, jaga kesehatan bagaimana. Yang selama ini kita abaikan semua. Jangan pikir hal itu tidak dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi kita. Jadi kita semakin hari semakin lebih baik. Jadi saya khotbah habis, ya Allah, istri saya datang nemenin saya kan. Selesai pemberkatan, pulang masuk ke mobil, sampai di rumah baru dia ngomong sama saya. Pak, tadi gue diberkati banget loh Pak. Lihat pengantinnya? Enggak. Lihat lu berdoa. Apa? Kok tadi kamu berdoa di pembukaan itu? Itu doamu itu yang tidak pernah saya dengar selama saya menikah dengan kamu. Saya mulai ingat-ingat doa saya apa? Doanya cuma apa? Kamu ngomong apa? Bahwa hari ini kita masuk dalam sebuah sejarah hidup yang tidak akan dapat diulang lagi. Maka dalam sejarah yang hidup ini kita belajar untuk menyesuaikan satu dengan yang lain. Makin lama kita mengerti ya, pasangan hidup kita anggap bahwa dia itu seperti apa yang kita rasakan di masa waktu kita berpacaran. Setelah menikah, kok dia ngeri banget gitu ya. Berubah total sikap hidup dia. Tapi kita harus bisa menerima dia apa adanya. Bahkan kita mau menuntut dia untuk berubah, dia nggak akan pernah bisa berubah. Tapi puji syukurnya, lewat dia malah Tuhan ubah kita. Untuk kita bisa terima dia. Begitu juga sebaliknya. Dia menuntut saya berubah, saya tidak makin berubah. Cuek, masa bodoh. Tapi dengan itu akhirnya dia bisa menerima saya. Akhirnya Tuhan yang mengubah dia untuk bisa menerima saya. Artinya dalam hidup ini Tuhan bisa pakai cara apapun untuk mengubah saudara dan saya. Yang keempat,
Yang keempat itu ada di sini, mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini dia nih penting. Ini mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang ini semua ada kalimat yang sangat bahaya sekali. Yaitu apa? Kebenaran tidak boleh keluar dari mulut orang yang tanpa ada dasar firman. Kalau kebenaran keluar dari mulut orang yang mengakui bahwa itu kebenaran yang absolut, itu bukan kebenaran. Tapi mendidik orang dalam kebenaran, yaitu mendidik orang untuk mencintai firman. Tanpa firman, dia tidak akan bisa mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Jadi kalau orang itu ngomong tidak punya dasar firman, maka kebenaran dia sifatnya subjektif. Tapi kalau orang itu ngomong mencintai firman, dasarnya adalah firman, maka kebenaran itu sifatnya absolut, objektif, dan mutlak, tidak dapat digugat oleh apapun, dan hidup kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Bersyukurlah hari ini yang udah berkeluarga, punya anak, tiap hari baca satu ayat buat anak kita. Perkatakan firman hari ini. Setiap saat jauhkan kami dari virus penyakit. Engkau yang akan menjaga kami dari pelahap, dari apapun juga. Engkau menutup kami dengan darah-Mu. Malaikatmu diutus untuk menjaga dan melindungi kami. Saya mau sampaikan, ketika kita perkatakan itu, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Dan ini, hati-hati ya. Kalau saudara punya uang, sekarang-sekarang ini jangan tidur di hotel ya. Hati-hati nih saya kasih tahu. Sekarang hotel jadi tempatnya orang isolasi diri tanpa ditahu pihak hotel. Hati-hati nih. Suami istri kena corona, nggak mau dibawa ke Wisma Atlet, nggak mau dibawa ke rumah sakit, isolasi mandiri, sewa hotel di salah satu tempat. Saya bilang sama dia begini, boleh nggak Pak Pendeta sewa hotel? Lu kasih tau nggak mau pihak hotel kalau lu COVID? City lu tuh udah 16 lu, 14 lu. Enggak Pak Pendeta, lu nggak boleh begitu. Kalau lu nggak kasih sama pihak hotel, itu berarti lu ngerusak satu hotel itu, orang yang nginep. Tapi kan kita nggak suruh orang bersihkan, nggak boleh. Ada yang tidur di apartemen, ini ngeri-ngeri loh. Orang pulang dari Bali banyak yang kena gara-gara apa? Gonta-ganti hotel. Dan kita nggak tahu di hotel itu, di Bali nakal om. Okupansi harusnya 70% hotel, dibuat jadi 90%. Ini teman saya ada di Bali, sekarang saya telepon bagaimana? Hotel full Pak Pendeta di Bali, ramai banget. Jahat saya bilang. Makanya semua yang ada di tempat itu, di rumah aja deh. Ini lagi momentum paling enak orang yang nggak punya duit. Jadi kita bersyukur setiap saat. Punya duit, jenuh, maunya tidur di hotel. Udahlah, nggak usah, di rumah udah paling enak. Masak sendiri, makan ikan teri, mantep punya ibarat. Tapi teman saya tuh nggak pernah kemana-mana, Filipina. Nggak pernah kemana-mana, tahun baru di rumah, semua di rumah, nggak kemana-mana. Satu keluarga kena COVID. Lu kena dari mana? Gue nggak tahu Pak. Gue nggak ketemu orang, nggak kemana-mana. Kena dari mana? Nggak tahu. Dia kena diabetes, naik tinggi, kaget dia, mau mati dia, nafas. Aduh, periksa COVID. Mikir-mikir ditanya sama dokter, lu kena dari mana? Nggak tahu. Orang kita nggak pernah kemana-mana kok. Baru diingat 3 hari lalu saya pergi ke Indomaret. Beli sesuatu lah balik, mungkin dari Indomaret lagi. Saya bilang enggak, kenapa? Jackpot. Siapa yang tahu sekarang? Virus itu seperti apa kita nggak tahu. Jadi makanya saya bilang, kita itu sedang dididik Tuhan hidup dalam kebenaran apa? Perkatakan firman itu setiap hari. Kalau kita perkatakan itu firman itu setiap hari, saya mau sampaikan ada proteknya dari Tuhan. Hati-hati loh, yang paling bahaya ini hari ini sugesti loh. Sugesti loh. Dengan teman, lu gejalanya bagaimana? Tahunya serak-serak. Serak-serak banget, gatal tenggorokan. Selesai dia tutup telepon, kita langsung gatal. Aneh nih Pak, ini gatal kenapa nih? Kenapa nih? Parno, sugesti itu namanya psikosomatis. Dengan informasi, ganggu ke jiwamu, berdampak kepada fisik lo, fisik kamu. Itu hati-hati loh. Maka jangan gini, aduh gejala dari COVID, yaitu apa? Kepala sakit. Tunggu, kalian habis minum kopi apa enggak? Istri saya kemarin Yola minum kopi banyak. Papa gue kenapa kepala gue sakit ya? Wah lu ngaco ya. Lu tadi minum apa? Kopi. Ya pantas lo minum kopi. Minum air putih banyak hilang. Hati-hati saudara. Kita boleh dengar berita informasi, tapi menyerapnya dengan baik. Tapi kebenaran firman Tuhan, kendati kebenaran itu kontennya begitu keras, tapi membentuk kita menjadi lebih baik. Kita selalu ada sukacita dari Tuhan. Ya terakhir, klik
Manfaat orang benar hidup dalam firman. Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini. Janganlah engkau lupa. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan nih. Memperkatakan kitab Taurat ini. Memang diperkatakan terus firman Tuhan itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi, yang pertama, dia harus perkatakan itu. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, kalimatnya adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi manfaat, saudara pasti lebih suka lihat gambar yang kiri dan kanan kan? Berhasil dan apa? Mau berhasil dan beruntung, perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka tindakanmu hati-hati, maka perjalananmu selalu apa? Dan apa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Berhasil dan apa? Tuhan terlalu baik buat kita ya. Ada nih? Ini mau cerita nih Pak Kontrat. Saksian ya Pak. Sekarang kan digital lagi booming ya Pak ya. Akhirnya selama ini kan saya syuting YouTube saya itu dari rumah. Jadi kayak Senin ini kita mau syuting lagi. Karena kontennya sudah habis untuk Cynthia. Februari kita mau bicara tentang kasih gitu ya, satu paket. Otomatis kan orang datang ke rumah saya itu pemain gitar, bass, keyboard, WL, multimedia. Kurang lebih ada 10 orang datang ke rumah. Kalau rumah saya gede kayak begini sih nggak masalah. Rumah saya kan kemana-mana dekat, toilet dekat. Anak-anak di lantai 2 lah, taruh mereka di lantai 1. Kita baru beli swab antigen, nanti orang datang untuk swab mereka. Udah beli alat khusus tembak, semprot semua segala macam. Pagi-pagi mereka sudah datang. Pikir dong ya Pak Kontratnya. Aduh kapan ya? Jadi saya bilang sama istri saya, "Ma, kita ada aset di mana yang bisa kita jual? Kita jual. Untuk apa? Studio. Kita buat studio. Cari ruko, kita buat studio." Nah, cerita ya. Ini kan kita keluarga. Udah nih selesai. Tiba-tiba ada orang yang sering nonton siaran kami di YouTube, orang Papua. Tiba-tiba di telepon saya. Pak Pen, saya dapat nomor telepon Pak Pen nih. Oh iya, manggilnya Pak Pen, Pak Pendeta gitu. Saya bisa ketemu kah? Oh bisa, Bapak. Ketemu di mana? Pak Pendeta di mana? Kita di mana? Kita ketemulah. Kira ketemulah sama istri saya. Satu tempat. Pak Pendeta tahun 2021 mau ngapain? Mau pelayanan. Maksud Pak mau buat gereja kah? Tidak. Mau buka gereja siapa yang datang? Ya saya melayani tempatnya Pak Kontrat aja. Buka gereja lagi, sewa lagi, ini lagi. Capek banget gue mikirin ini udah gak mau. Udahlah, kita mau buat studio. Oh, Pak Pendeta mau buat studio? Iya. Butuh dana berapa? Itu yang sulit saya ngomong angkanya. Saya kalau udah kayak gitu Pak Kontrat, saya udah paling bingung Pak. Udah ulang-ulang kali orang ngomong apapun, kalau udah ngomong angka duit, paling takut saya. Karena kalau saya ngomong, saya kan belum ada hitungan apapun. Udah enggak Pak, Pendeta, saya bilang, Bapak, aman Bapak. Saya punya aset ada di Karawaci, tapi ada teman tinggal di situ. Stefani tinggal di situ. Stefani yang WL yang di Yoso Supir, kita kasih tinggal di situ free lah 2 tahun, terus kemudian baru dia bayar cuma-cuma aja, dia tinggal di situ. Stefani, kamu waktu suaminya meninggal, saya bilang tinggal di rumah saya ya free, itu 2 tahun 3 tahun, setelah itu dibayar sekarang ini. Udah dia tinggal di situ. Kita juga ada satu tempat nih, udah saya mau jual itu, jadi Bapak aman, saya jual ke rumah semua, nanti baru kita beli studio. Terlalu usah Bapak, biar kita kasih bayar Bapak aja beli ruko. Aduh ini repot nih, gue makin repot jawabannya. Bapak ambil yang besar di kita, yang bagus tuh, Bapak atur, nanti kita yang bayar. Oh iya, mulai saat itu tiap hari gue lihat ruko lu.
Pas tiap ruko udah cocok satu ruko untuk gua studio. Pertanyaannya, mungkinkah gua telepon dia? Kan masalah baru nih. Masa saya telepon Bapak sudah dapat ruko nih, kan dia udah ketemu gitu. Dia telepon saya, nanti ketemu Pak jam 1. Pak Petra, jam 1 kita ketemu ya. Kayaknya ada angin-angin baik hari ini. Jadi kalau besok syuting udah berubah, itu berkat namanya. Saya ini bilang sederhana aja. Saya tidak akan pernah meragukan kalau engkau perkatakan firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak mungkin engkau tidak berhasil dan beruntung. Ngomong kosong. Saya kan udah kasih tahu kemarin di sini, beberapa minggu lalu, berkat yang saya dapat 2020 di masa pandemi bisa lebih dari tahun 2019, 2020 bisa lebih, kan nggak masuk akal. Sederhana aja deh, mikir cari duit nggak dapat, apa mau cari apa kita sebagai hamba Tuhan? Nggak bisa. Udah perkatakan firman, merenungkannya, melakukannya, buat sesuatu yang terbaik buat jemaat. Dimanapun ada orang, kita disuruh melayani dengan sungguh-sungguh, persiapkan dengan baik. Masa Tuhan tutup mata untuk keberhasilanmu? Masa Tuhan tidak kasih keuntungan buat kau? Tuhan akan kasih yang luar biasa. Ada jemaat di sini datang ketemu saya di Bali, si Mimi sama suaminya ibu ya, datang ke Bali, pengurus di sini, datang ke villa, ketemu Pak Petra, ya. Ngobrol, selesai, aman. Ini kita makan ya Pak Pendeta, iya udah. Pulang dikasih berkat, ibu senang banget. Saya bilang iya dikasih berkat nih om. Mimi, wah ini gimana nih Mimi? Udah terima aja, sering-sering ya. Enggak, gue nggak ngomong gitu, nanti tanya sama dia, gue nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong begitu. Saya sederhana aja saudara. Saya yakin dia tahu saya punya uang. Saya yakin itu. Dia tahu saya hidup berkecukupan. Saya yakin dia tahu. Kenapa dia kasih saya berkat? Ini yang penting, saudara. Kita tergerak kasih berkat itu bukan untuk orang susah saja. Kalau memang kita tergerak untuk kasih berkat buat orang itu, kita udah nggak lihat lagi dia punya uang atau tidak. Apa artinya? Pantas saja engkau bisa berhasil dan beruntung. Karena kenapa? Tuhan itu akan buat banyak perkara besar. Karena gua orang susah, pasti Tuhan akan tolong saya. Nggak begitu juga. Kalau susah kamu hidupmu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kacau. Maka tadi kemarin saya khotbah di YouTube saya. Ada orang punya 1 talenta, disimpan terus. Mikirin orang lain, ini orang makin susah. Tapi yang 5 talenta dapat 5 talenta jadi 10. Kenapa dikasih yang 1 itu kasih ke 5? Karena ini orang hatinya benar. Maka ada orang yang hidupnya luar biasa, maka hidupnya diberikan Tuhan berkelimpahan. Tapi ada orang yang susah, hidupnya makin susah. Maka hari ini belajar untuk berkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan, saya yakin dengan hidupmu berhasil dan beruntung. Ada amin? Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Udah habis kan? Udah habis pasti. Klik deh. Nah, karena habis kan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Ada yang mau bertanya nggak di orang? Saya kasih waktu 2 orang aja. Ada yang mau bertanya? Waktu? Apakah sudah jelas? Yang jelas coba angkat tangannya. Ya udah kalau gitu. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan di jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Kita main di sore minggu depan. Nanti dari sore kita lari ke siang. Pokoknya tiap minggu kita sisa pagi, siang, malam, pagi, siang. Lama-lama gue jadi satpam di tempat ini. Ya? Iya. Semua bawa teman-teman. Pokoknya saya akan tampilkan setiap firman, tema-tema yang diberikan. Saya akan mempersatukan firman itu buat saudara, dan kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya lebih senang lagi kalau minggu depan saudara bawa bolpen sama kertas, diisi tulis. Ya kalau ada handphone catat, ditulis. Itu mengisi. Tiap minggu saya di sini loh. Itu berarti 1 minggu 1 bulan 4 minggu, 4 tema. Jadi kalau 1 tahun, waduh, banyak banget tuh. Berapa tema tuh? Maka saya bilang dong, saya keluarkan sertifikat, saya tantangan. Sekolah Teologi Viva, STH, Sarjana Tinggi Hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih
Kami bersyukur semua kami yang hadir di tempat ini, kami semakin mencintai firman. Karena kami tahu tanpa firman kami tidak bisa buat apa-apa. Dunia ini ada karena firman. Kami diselamatkan karena firman. Kami disembuhkan karena firman. Kami diberkati karena firman. Kami dipelihara karena firman. Kami dilindungi karena firman. Apapun yang kami perkatakan, kami yakin Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Semua yang hadir di tempat ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktu. Terima kasih, hati yang terluka dipulihkan, hati yang sedih digembirakan oleh Tuhan. Sehingga hari ini tulang-tulang mereka segar, muka mereka berseri-seri, karena hati yang gembira menghasilkan muka yang berseri-seri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Petra Pagidaya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kembali kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami dikuatkan, kami terima satu kekuatan yang baru kembali daripada Tuhan. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan kami hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami dan berkat-Mu yang senantiasa setiap hari dalam hidup kami. Saat ini kami memberikan setiap persembahan kami beri yang terbaik, kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita memberi persembahan, kita saksikan informasi dari multimedia. Pada Jumat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini.
berkat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau jadikan saluran berkat di tempat ini. Berkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, pelayanannya dimanapun dia berada, biar nama Kristus bermiakan, diagungkan, ditinggikan. Bahkan melalui pelayanannya banyak jiwa pada akhirnya dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran kerjaan surga. Dia akan melihat sampai anak cucu-cucu nanti dipakai dengan heran luar biasa jahat bagi kemuliaan nama-Mu. Rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang Engkau izinkan Tuhan, mari Tuhan Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami, keluarga kami. Oh Tuhan, kesehatan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami diberkati dengan heran luar biasa jahat. Biarlah Engkau berfirman Tuhan, Engkau akan perintahkan malaikat Allah berkemah sepanjang perjalanan kehidupan orang-orang yang mengasihi cintai Engkau. Mazmur 34 ayat 8 Bapa digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang menyatakan kami adalah biji mata Allah sendiri, Zakaria 2 ayat 8b. Bahkan Engkau pagari kami dengan tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, Zakaria 2 ayat 5. Hamba materaikan dalam perjalanan orang-orang yang takut akan-Mu Bapa. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat di mana Tuhan dipermuliakan, Engkau berhasil keberuntungan menjadi bagian perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga melalui hidup kami, keluarga kami, dimanapun komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada. Sekali lagi Engkau pakai kami dengan heran luar biasa dan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari pagi siang ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di depan. Ya, mau panada tuh, ya. Mau panada ada kak? Ya. Panada. Oh, ada. Ada.